Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, peserta pengajian Ahad pagi. Baiklah, pada pagi hari ini kita angkat tema ukhuwah Islamiyah. Yang lalu sudah kita angkat juga merajut ukhuwah. Ini ukhuwah Islamiyah. Hanya hadis-hadis yang sama, ini lebih menekankan kepada kita bahwa memang ukhuwah Islamiyah itu bagaimanapun bisa tidak bisa dipungkiri untuk mewujudkan umatan wahidah, untuk mewujudkan umat yang satu, tidak berpecah belah. Maka ukhuwah Islamiyah itulah yang dapat menjamin langsung ukhuwah Islamiyah, ya, yang diikat persaudaraan oleh Islam. Mendidikat oleh Islam. Maka Allah katakan juga wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pegang teguhlah kamu semua bihablillah, agama Allah. Nah, kalau umat Islam itu sama-sama pegang teguh agama Allah, yaitu agama Islam, maka akan wujud ukhuwah Islamiyah. Kalau tidak memegang teguh agama Allah, jadi tak terwujud ukhuwah Islamiyah. Maka ukhuwah Islamiyah itu memang hanya dapat dipadukan, dirajut, dilaksanakan, diwujudkan dengan Islam. Kita bicara Islam ya Quran dan Sunnah. Karena hanya itu berulang kali saya tekankan yang ditekankan oleh Rasulullah tentang Islam itu hanya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bagaimana sabda beliau, taraktu fikum amroini lan tadillu ma maksatu bihima. Tinggalkan kepadamu dua perkara yang beliau menjamin lan tadillu, tidak akan sesat. Ma masaktum bihima. Jadi siapa yang berpegang teguh keduanya itu, berpegang teguh keduanya, dua perkara tadi dikatakan Rasulullah tidak akan sesat, pasti berarti pasti selamat. Termasuk persaudaraannya wala tafarraqu, jangan berpecah belah, bercerai-berai. Karena diatur dalam Islam itu persaudaraan sesama muslim, bagaimana kewajiban satu dengan yang lain. Nyatanya malah dikatakan oleh Nabi itu kan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak cukup orang hanya mengatakan saya beriman, tidak cukup. Maka tidak masuk surga kalau kamu tidak beriman. Nah, yang beriman itu tidak hanya ucapannya. Wala tu'minu hatta tahabu. Kamu tidak dikatakan beriman kalau tidak saling berkasih sayang. Saling berkasih sayang sama orang beriman. Ya. Maka Nabi mengatakan, maukah kamu saya tunjukkan sesuatu hal apabila kamu laksanakan, maka kasih sayang itu akan muncul, akan lahirlah kasih sayang. Apa? Afsu salam bainakum. Ya, tebarkan salam di antara kamu. Artinya saling menjaga keselamatan satu dengan yang lain, sesama orang mukmin. Ya, sesama saling menjaga keselamatan. Nah, kalau kita tidak saling menjaga keselamatan satu dengan yang lain, maka kasih sayang tidak muncul. Kasih sayang sama orang beriman tidak muncul, kamu tidak dikatakan beriman. Nah, kalau tidak termasuk orang yang beriman, tidak ada tempat di surga. Ya.
Nah, jadi hanya jangan dikatakan orang beriman ini saya beriman pada Allah, saya beriman pada Rasulullah, cukup. Tidak, mesti banyak yang harus dilalui, kasih sayang satu dengan yang lain, tolong menolong satu dengan yang lain, bantu membantu satu dengan yang lain, satu sama lain saling menjaga keselamatan. Seperti menjaga keselamatan saudaranya, seperti menjaga keselamatan dirinya sendiri. Nabi kita juga mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak kamu disebut salah seorang di antara kamu, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, kalau kamu beriman itu harus dilaksanakan, tidak disebut beriman salah seorang di antara kamu hingga mencintai untuk saudaranya seperti cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau untuk dirinya sendiri sesuatu hal yang tidak disukai, jangan diterapkan untuk orang lain, untuk saudaramu. Nah itulah harus diperhatikan. Maka iman itu tidak semudah takwa, tidak semudah orang mengucap, tapi harus melalui perjalanan yang membutuhkan kesungguhan, bukan kejungguhan. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjuanglah kamu untuk Islam ini dengan berjuang yang sesungguhnya, bersungguh-sungguh. Ya, dan tidak boleh hanya mengucap iman, mengucap takwa, tapi perilakunya jauh dari ucapannya. Nah inilah, maka mudah-mudahan untuk kali ini, ya, brosur yang kemarin sudah kita keluarkan juga merajut ukhuwah Islamiyah ini, ukhuwah Islamiyah juga. Maka diantaranya ada hadis-hadis yang sudah diterangkan kemarin, terangkan lagi untuk menguatkan. Kalau kemarin belum begitu memperhatikan, nah sekarang kemarin dibacakan belum begitu memperhatikan, sekarang diperhatikan dengan betul-betul. Sehingga saya sebagai seorang muslim itu sudah menjaga keselamatan saudara kita sama muslim, sudah menjalin kasih sayang satu dengan yang lain sesama muslim, atau kita malah menjalin kasih sayang dengan orang yang non-muslim. Nah, dengan sesama muslim malah menjadi permusuhan, saling jatuh menjatuhkan. Nah, ini bukan orang yang beriman. Kalau model begitu itu di surga nggak ada tempat, maka tidak akan kamu masuk surga sehingga kamu beriman. Tidak disebut orang yang beriman kalau tidak saling berkasih sayang satu dengan yang lain. Nah, maka kasih sayang adalah merupakan cerminan orang yang beriman. Kalau orang beriman kok tidak ada rasa kasih sayang dengan sesama orang yang beriman, maka tidak termasuk orang yang beriman. Walaupun mengatakan amanah, saya beriman ya, kepada Allah dan kepada Rasulullah, tapi kalau beriman hanya ucapan saja, ya, tidak termasuk orang yang beriman. Maka mari kita kaji brosur ini dengan sungguh-sungguh, dengan cermat, kemudian diresapkan dalam hati kita. Nanya pada diri kita masing-masing, sudahkah kita mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang diterangkan dalam brosur itu? Atau kita jauh hanya pintar membaca saja tapi nggak pandai merasakannya. Pandai merasakannya apalagi mengamalkannya. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, ya, seperti biasa barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dari brosur yang sudah dibacakan sejak awal sampai akhir tadi. Saya beri kesempatan lebih dahulu. Pertanyaan terkait dengan brosur. Saya mau bertanya, untuk menjaga ukhuwah Islamiyah sesama muslim harus saling menyayangi. Tapi ada orang yang menganggap selain kelompoknya subhat, nggak mau bergaul dengan yang lain, malah cenderung mengasingkan diri. Jika dinasihati malah gantian menasihati. Sikap seorang muslim yang benar untuk menghadapi orang yang seperti itu bagaimana, Ustaz? Jangan dikatakan orang muslim itu wa idzastan sohaka fansohu, dan nasihat padamu nasihatilah. Nah, nasihati sesama muslim itu bukan hanya dengan akal kan, nasihati dengan Quran, ya, dengan hadis-hadis Rasulullah. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqq. Saling wasiat mewasiati terhadap kebenaran,
Nah, kebenaran mutlak yang tidak ada salahnya itu Al-Quran. Maka kalau menasihati hanya jangan menurut saya begini, tunjukkan Qurannya, ini loh. Nah, tunjukkan Qurannya. Kalau dia orang Muslim, ditunjukkan Qurannya, ditunjukkan hadisnya, tentu dia menerima dengan baik lah. Nah, kalau sudah dinasihati dengan Quran, nasihati dengan hadis, ya tidak mau, ya sudah. Dia mau diapakan lagi? Apalagi kalau sudah merasa mengerti, dinasihatikan, kalau aku ngerti ayatnya, gue ngerti. Nah, barangkali kamu lupa, saya ingatkan. Saya tidak lupa. Oh ya sudah, berarti kamu orang nekat. Dinasihati wis ngerti, dilingke jare ora lali, berarti sengaja, orang nekat. Nah, kalau orang dapat orang nekat itu ya sudah dibiarkan saja, didoakan aja. Doakan mudah-mudahan baik, dapat hidayah, mau surut dari kesalahannya lah gitu. Udah, apalagi? Kemudian mohon tausiahnya, perbedaan apa saja yang diperbolehkan di dalam Islam? Maksudnya gimana ya? Ya? Perbedaan pendapat boleh, perbedaan pendapat. Ya. Quran jadi malah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in. Nah, jadi indahnya Islam itu begitu. Perbedaan pendapat boleh karena setiap orang mungkin mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Nah, kalau pendapat satu dengan berbeda-beda, maka kata Allah farudduhu ilallah wa rasulih, kembali pada Allah. Pendapatmu tadi jangan bergudul memegang teguh pendapatku yang benar. Kalau itu tidak bisa ketemu. Maka kalau pendapatmu berbeda ya dengan yang lain, kalau ingin mencari kebenaran, kembalikan pendapat tadi ilallah wa rasuli, kembalikan pada Allah. Nah, lihat pendapatmu tadi menurut Allah, menurut Rasulullah benar apa salah. Kalau ternyata pendapatmu tadi bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, ya farudu, kembali. Saya sudah kembalikan pada Allah dan Rasul, orang Islam mesti selesai. Tidak perlu perbedaan pendapat sampai bertegang urat leher. Kembali aja pada Allah, kembali pada Rasul. Nah, enggak beda itu boleh. Tapi setelah perbedaan, kalau tadinya hanya menurut pendapat, apa itu akalnya sendiri, ya dah kembali pada Allah, kembali pada Rasulullah. Dah perbedaan apapun kalau memang kembali pada Allah, kepada Rasulullah, selesai, tidak ada perbedaan yang berkepanjangan, tidak bisa dikomunikasikan, tidak ada. Kalau kembali pada Allah, kepada Rasulullah, sudah selesai kan. Apalagi sementara yang terkait dengan brosur baru ada 2 pertanyaan. Nah, contoh ya, coba tadi kan halaman berapa yang anggap orang kafir musuh tadi loh. Tidak setiap orang kafir kita musuhi, tidak. Halaman berapa tadi? Halaman 8 ya. Ya, coba dibaca. Kemudian itu orang kafir musuh tadi ada kecualinya. Memang orang kafir musuh. Kita bukannya tidak boleh bergaul dengan orang-orang kafir, boleh dalam surat Mumtahanah, coba dibaca. Surat Mumtahanah ayat 10. Ya, dibaca dari ayat 8 9 tuh. Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9 dan 10. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Ini perhatikan betul-betul ya. Allah tiada melarang kamu
untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memusuhimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, ini dengan siapa saja, termasuk dengan orang kafir pun, ya kita bisa bergaul dengan baik, berlaku adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya, ya. Maka kalau Rasulullah asyidda 'alal kufar ruhama bainahum, ya, sikap keras terhadap orang kafir, keras ini tegas, dan kasih sayang sama orang muslim. Nah, maka ketika Rasulullah diajak kompromi dengan orang-orang kafir, ya, suatu saat Rasulullah sudah menyembah Tuhannya orang-orang kafir. Suatu saat orang-orang kafir akan menyembah Tuhannya Nabi Muhammad SAW waktu itu. Nanti kalau dirasakan setelah mengikuti, ya, ajaran Islam kok makin mantap, makin tentram, dia akan jadi orang Islam. Sebaliknya kalau nanti Rasulullah menyembah Tuhan-Tuhan mereka, itu patung berhala dan sebagainya, mengikuti aturan mereka kok lebih tentram, ya sudah ikuti mereka. Apa ketegasan Rasulullah? Katakan, "Qul ya ayyuhal kafirun," hai orang-orang kafir, "la a'budu ma ta'budun." Saya sekali-kali tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan untuk kamu, wala antum ma'abiduna ma'abud, kamu juga begitu. Jangan sekali-kali menyembah apa yang aku sembah. Ya, udah. Nah terus diakhiri oleh ayat itu, lakum dinukum waliyadin. Kalau kamu mantap dengan aturan agama seperti itu, ikuti agamamu. Maka kepercayaan agamamu laksanakan. Dah, tidak usah ngajak-ajak saya. Saya pun akan begitu melaksanakan apa yang menjadi keyakinan agama. Maka tegas itu. Diajak kompromi tidak mau. Ya, jadi tegasannya bukan keras itu setiap orang kafir dipepet, tidak boleh bergaul dengan baik, tetangga dengan orang kafir pun diganggu, tidak boleh. Maka dalam ayat tadi, ya, kamu boleh. Jadi orang Islam itu bergaul, berlaku adil dengan siapa saja boleh, termasuk ada orang-orang kafir. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Ya, ini boleh berlaku adil, buat baik terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama. Jadi kita berdampingan, berbuat baik dengan orang-orang kafir boleh, selama orang kafir itu tidak memerangi kita karena Islam, ya, tidak mengusir dari kampung halaman kita, dari rumah kita karena kamu Islam, ya. Kampung itu kebanyakan kafir, kok ada Islam kamu diusir, akhirnya orang Islam nggak boleh hidup di sini. Nah itu kita, ya, kalau dia tidak memusuhi kita karena agama, karena kita Islam, tidak memerangi kita karena kita Islam, boleh kita bergaul baik dengan mereka, berlaku adil dengan mereka, boleh. Ya, nah, yang tidak boleh, coba ayat 9-nya dibaca. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya. Jadi bergaul baik, berlaku adil, baik boleh. Sama dia tidak memerangi, tidak memusuhi, tidak mengusir kamu dari kampung kamu karena Islam. Tapi kalau mereka memusuhi, memerangi kita karena Islam, karena kita Islam, ya, dimusuhinya karena Islam, bukan karena yang lain. Mengusir kita dari kampung halaman kita, tidak boleh. Kamu orang Islam di sini nggak boleh. Ini harus mengikuti kebiasaan orang yang ada di sini. Kebetulan mayoritas di dalam kampung itu orang kafir mayoritas. Kalau ada orang Islam, ada sholat, ada begini, tidak boleh. Kalau kamu hidup di sini harus mengikuti umumnya yang ada di sini. Kalau tidak boleh di sini, diusir kamu. Nah kalau kamu diusir begitu,
karena Islammu kamu diusir. Atau orang membantu pengusiran, dia tidak mengusir tapi membantu. Ada orang mengusir kamu karena kamu Islam, dibantu. Mungkin dibantu dengan biaya, dibantu dengan tenaga, dibantu dengan cara dan sebagainya. Nah itulah. Nah kalau ketemu orang itu yang mengusir kamu, memusuhi kamu, atau membantu orang yang mengusir kamu karena Islam, jangankan kok berlaku baik dengan berteman pun tidak boleh. Berteman dengan orang yang memusuhi kita karena Islam, memerangi kita karena Islam, mengusir kita dari kampung halaman kita atau dari rumah kita atau dari desa kita karena kita Islam, diusir, ya, ya. Atau tidak mengusir tapi dia membantu pengusiran. Nah terhadap orang yang seperti itu kita berkawan pun tidak boleh, apalagi ya membantu. Berkawan pun tidak boleh. Ya, barang siapa berkawan dengan mereka atau menjadikan mereka menjadi kawan, faulaika humudz zalimun. Gitu, diterangkan. Wa may yatawallahum faulaika humudz zalimun. Jadi tidak boleh kita, barang siapa yang menjadikan mereka kawan, menjadikan mereka kawan bagi muslim, maka sesungguhnya mereka itulah orang-orang zalim. Aku menjadikan kawan ke orang yang memusuhi Islam, yang mengusir orang Islam dari kampung halamannya karena Islamnya, atau membantu pengusiran karena Islamnya. Nah kita menjadikan mereka kawan saja nggak boleh. Kalau kita menjadikan kawan orang-orang yang memusuhi kita kepada Islam itu tadi ya, kamu termasuk orang zalim. Faulaika humudz zalimun. Nah ini perhatikan ini. Jadi kita kalau memahami ayat tadi ya, asyidda 'alal kufar ruhamahum bainahum, tidak setiap orang kafir kita harus keras begitu. Keras di sini maksudnya tegas. Diajak kompromi ya, sama dengan kekafiran dalam agama, dalam akidah tidak boleh. Tapi kalau masalah urusan duniawi atau urusan dagang, jual beli dan sebagainya boleh. Jual beli dengan orang kafir boleh. Ya. Pinjam meminjam dalam orang kafir dalam urusan duniawi boleh, ya. Tapi kalau dia sudah mengusir, memusuhi Islam atau membantu pengusiran Islam, berkawan pun kita tidak boleh dengan mereka. Ya, mudah-mudahan bisa lebih paham. Masih ada pertanyaan? Bagaimana cara mengingatkan orang yang berbuat tidak jujur atau korupsi dan orang-orang yang menyia-nyiakan amanat? Itu orang Islam atau bukan? Kalau orang Islam, ya dah, korupsi, ya diingatkan. Korupsi itu mudahnya aja tidak memahami korupsi apa, mudahnya aja dia itu mencuri. Korupsi itu kan mencuri. Ya amanati untuk ini kok dikorupsi. Ya dah, ngurusi sosial. Ya, sosial aku malah sosial untuk dirinya sendiri di PEK itu ya. Nah itu korupsi. Kalau dia orang Islam diingatkan gitu tentu sadar. Kalau bukan orang Islam, ya memang bukan orang Islam kan tidak takut dosa, pertanggungan jawab nanti di hadapan Allah, tidak percaya itu semua. Maka kalau dia berbuat begitu ya wajar. Kalau bukan orang Islam wajar, karena bukan orang Islam itu tidak percaya kok adanya hari pembalasan, hari akhirat. Nanti kalau di dunia ini diadili tetap korupsi tapi dibebaskan, ya dah, salah tapi dibenarkan, mungkin dengan kuat membayar, menebus tebusan tadi, misalnya melanggar ayat berapa, pasal berapa KUHP itu bisa, melanggar itu bisa ditebus dengan ini ya, seolah-olah itu sudah aman, selamat, tapi tidak yakin adanya akan menghadapi hakim yang maha adil, ya, hakim yang maha adil. Nah nanti mungkin selamat di dunia ini dari pengadilan dunia, tapi di hadapan Allah kamu nggak bisa. Selamat itu tidak bisa. Nah kalau orang Islam diingatkan begitu tentu akan takut, karena yakin adanya hari pembalasan. Kalau bukan orang Islam tidak ada yakin ada hari pembalasan, ya
Dah sing penting korupsi barang sing penting ora konangan karo manungsa. Orang Islam tidak. Apapun yang saya lakukan, baik saya bersembunyi-sembunyi, maka dikatakan oleh Allah kalau kamu dua orang, Allah yang ketiga. Coba dibaca ayatnya. Allah menemani kamu di mana saja kamu berada. Kalau kamu dua orang, Allah yang ketiga. Kalau kamu tiga orang, Allah yang keempat. Kalau empat, Allah yang kelima. Kamu berada jumlah lebih banyak dari itu atau lebih sedikit dari itu, Allah selalu menemani kamu aina makanu, di mana aja kamu berada. Nah itu kalau orang Islam cadang itu tidak berani, walaupun ada kesempatan untuk mencuri, ya, dan tidak mungkin konangan, tidak berani juga, karena tidak konangan di mata manusia, tapi tidak bisa menyembunyikan dari pandangan Allah. Karena Allah selalu menemani kita. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Mujadalah, surat 58, ayat 7. Nah, surat Mujadalah ayat 7. Coba dibaca, diperhatikan ini. Mau bersembunyi kemana kalau begitu? Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa sadisuhum wala adna min zalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Surat Mujadalah ayat 7. Alam taro anallaha, lain coba perhatikan. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kalau yakin ini tidak bisa untuk menyembunyikan diri dari pandangan hakim di dunia ini bisa, tapi menyembunyikan diri dari hakim yang maha adil yaitu Allah tidak bisa, karena Allah selalu menemani kamu. Apa tidak perhatikan alam taro anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi, ya? Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah itu yang mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya diketahui oleh Allah. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabbihum, ya? Kamu ada pembicaraan rahasia itu jangan sampai yang maka terbatas, kamu hanya bicara dengan 3 orang saja. Kalau kamu berbicara rahasia 3 orang, kamu anggap yang lain tidak tahu, ketahuilah bahwa Allah yang keempatnya. Berarti Allah selalu ada di situ. Wala khamsatin illa huwa sadihusuhum. Kalau mengadakan pembicaraan rundingan 5 orang, ya, di lainnya 5 orang tidak boleh dengar, ketahuilah yang keenam Allah. Allah yang keenamnya, jadi nggak bisa cukup 5 orang. Wala aksaro illa huwa mahum, ya. Di situ terangkan, ya. Wala adna min dalika wala aksaro. Lebih rendah atau lebih sedikit dari jumlah itu, atau lebih banyak, lebih banyak dari 2 orang ya 3 orang, lebih banyak 3 orang berarti 4 orang. Atau lebih sedikit dari 3 orang ya 2 orang, lebih sedikit dari orang berarti 1 orang. 1 orang kamu berbuat sesuatu, maunya tidak ada orang yang tahu, ya, maka di situ merasa aman, tidak ada yang tahu. Tapi katakan illa huwa ma'ahum, kecuali Allah selalu menyertai mereka. Aina makanu, di mana saja kamu berada. Jadi kamu berada di mana saja itu disertai Allah. Kalau kamu 2 orang, Allah yang ketiga. Kamu 1 orang, Allah yang kedua. Maka diterangkan di sini tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah. Karena Allah selalu
ya, menemani kamu. Ilahuwa mahum aina makanu, ya, beserta Allah serta beserta mereka di mana aja kamu berada. Summa yunabiuhum bima amilu. Allah akan mengabarkan apa yang kamu lakukan pada hari kiamat nanti. Innallaha bikulli syai'in qadirun alim. Allah Maha mengetahui apa saja yang dilakukan oleh manusia ini, baik di tengah-tengah orang ramai atau di tengah-tengah orang yang yang di tempat yang sunyi, kamu bersama teman atau sendirian, Allah selalu menemani kamu di mana saja berada. Tidak mau sembunyi kemana? Kalau sembunyi dari mata manusia gampang. Ya, maka kalau dalam pengadilan hati kita sebenarnya tidak ada tipu. Hati kita salah tentunya mengakui salah. Tapi dalam pengadilan kamu dimenangkan. Walaupun kamu salah kok dimenangkan oleh hakim di dunia ini, sebetulnya kamu merasa sebetulnya saya salah dimenangkan. Malah berusaha ngerumah saya ini salah, tapi bagaimana caranya supaya saya bisa menang dalam pengadilan, gitu kan? Nah, dimenangkan itu. Maka Nabi juga mengancam hakim di dunia itu, hakim itu ada 3, 2 di neraka, 1 aja di surga. Ya, yang di neraka siapa? Hakim yang membuat keputusan dengan tidak adil, yang mestinya salah dibenarkan, yang mestinya benar malah disalahkan, dan ini di neraka nanti. Atau hakim yang tidak mengetahui permasalahannya, tahu-tahu membuat satu keputusan padahal masalahnya tahu pun tidak, nah kok membuat keputusan. Jadi dengan bodohnya membuat keputusan dengan kebodohannya, nanti masuk di neraka juga. Nah, hakim yang di surga, hakim yang memutuskan sesuatu dengan adil. Adil itu artinya kalau memang itu salah ya dikatakan salah, kalau memang benar katakan benar. Nah, maka adil itu wad'u syai'in fi mahalihi, meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Kalau semestinya perkara ini orang itu salah, walaupun ada hubungan famili, walaupun ada teman dekat, walaupun itu saudara saya, mungkin tunggal kandung saya, tapi ini salah ya katakan salah. Karena ada hubungan teman dekat, apalagi ada hubungan famili, ini karena famili saya, walaupun salah saya benarkan, ya. Nah, itu tidak boleh. Maka wad'u syai'in fi mahalihi, hakim yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia mengetahui segala permasalahan, dia memutuskan sesuatu tepat pada tempat yang semestinya. Nah, itu yang masuk surga. Maka hakim itu ada 3, yang 2 masuk neraka, yang 1 aja yang masuk surga. Tadi dilihat dari hadis ini, sebanyak-banyak hakim yang adil dengan hakim yang tidak adil itu banyak yang tidak adil. Ya, di dunia bisa menang, tapi di akhirat nanti masuk neraka kamu akan menghadapi dihakimi hakim yang maha adil, yaitu Allah. Mau pergilah apa? Mau pindah kemana? Nah, mau memutar balik alasan apa di hadapan Allah tidak bisa. Nah, itu harus diyakini bagi umat Islam. Maka orang Islam dimanapun juga, sebagai apapun juga harus jujur. Nabi kita pun sudah mengatakan wa alaikum bisyidqi, wajib kamu berlaku jujur. Ya, fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena jujur itulah yang menjadikan orang untuk berbuat baik. Ainal birra yahdi ilal jannah, kebaikan itu yang menuntun kamu ke surga. Wa iyyakum wal kadhiba, wajib kamu menjauhi bohong, tidak jujur. Fa inna kadhiba yahdi ilal fujur, nah bohong itulah jalan menuju kejahatan. Fa innal fujura yahdi ilan nar, nah kejahatan itu yang menuntun kamu ke neraka karena diawali dari kebohongan tadi. Nah, inilah setiap muslim harus dipegang teguh itu dan nasihat Rasulullah SAW. Ya, apalagi saya hidup di lingkungan yang berbeda pemahaman. Bagaimana caranya agar saya selalu istiqomah dalam menjalani kajian walaupun hanya lewat televisi, karena tempat kajian sangat jauh. Ini mohon bimbingannya. Sudah begitu, ya udah
lewat televisi atau lewat radio, kalau kajian sudah dicamkan betul, diperhatikan betul, ya, jangan mendengarkan sambil lalu aja. Yang penting kalau kajian itu, ya, kita namanya mengkaji agama Islam, gitu. Setiap yang diajarkan di sini dasarnya apa? Ya, kalau ditunjukkan dasarnya, misalnya, oh ya ini kajian ini dasarnya ini Quran, surat ini surat Mumtahanah misalnya tadi, ya, kita boleh bergaul dengan siapa saja, termasuk dengan orang kafir, dan berbuat adil, berbuat baik boleh. Ya, itu ayatnya di surat Mumtahanah, berarti dasarkan Quran, selama dia tidak memusuhi kamu karena Islam. Tapi kalau memusuhi kamu karena kamu Islam, karena Islam dimusuhi atau diusir, tidak boleh kamu orang Islam di sini, tidak boleh. Diusirnya, dimusuhinya karena Islamnya. Nah, kalau Islam, ya, dimusuhi karena Islam, diusir karena Islam, kita menjadikan mereka kawan saja tidak boleh. Dasarnya surat Mumtahanah ayat 8 ayat 9 tadi. Nah, tidak boleh. Maka orang kafir, sekalipun dia kafir, agamanya beda, dia malah orang tidak beragama, sama hidup berdampingan menjadi tetangganya orang Islam, tidak pernah memusuhi, tidak pernah mengganggu keyakinan kita, boleh kita hidup berdampingan, berlaku adil, berbuat baik, pinjam meminjam, ya, misalnya punya alat-alat rumah tangga atau dipinjam, atau pompa atau apa, atau mobil pun dipinjam, ya boleh kalau selama itu dah, ya, tolong menolong dalam urusan dunia, tidak masalah, ya. Kalau dia mempunyai kelaparan, kamu ada kelebihan, diberi makan pun boleh, gitu, ya, boleh. Ini orang kita berbuat adil, menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Tapi kalau dia sudah memusuhi karena Islamnya, berteman pun kita nggak boleh. Jadi nilai agama harus diletakkan di paling atas, paling tinggi, paling mulia, ya, termasuk daripada diri kita sendiri. Kalau kita dihina, diolok-olok, ya, kita tidak masalah, sabar, lebih baik lah. Tapi kalau Islamnya dihina atau diolok-olok Islamnya, ghirah, timbul rasa bela karena Islamnya, nabinya diolok-olok, Tuhannya diolok-olok, kita timbul rasa bela. Kalau dirinya yang diolok-olok, sabar, lebih baik lah. Apa-apa nanti dia kalau sudah mengetahui, nanti kan tidak akan mengolok-olok lagi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Apalagi? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak Aris dari Palembang. Iya, saya ini Pak Ustaz mau menanyakan tentang batasan-batasan kita Muslim berhubungan dengan kafir, batasan-batasan yang boleh di mana dan yang tidak boleh di mana Pak Ustaz. Contoh misalnya mengucapkan selamat Natal atau segala macam, kita datang ke rumahnya walaupun tidak makan, atau batasan-batasan itu saya ingin pencerahan dari Pak Ustaz. Mohon dicerahkan Pak Ustaz. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tolong dibaca lagi surat Mumtahanah tadi. Mumtahanah tadi. Surat Al-Mumtahanah, nomor surat 60 ayat 8 dan 9. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, itu dulu. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, ini dah umat Islam. Allah mengatakan Allah tidak melarang kamu untuk berlaku adil, berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada orang kafir. Ya, berbuat baik dengan orang kafir, ya. Berlaku adil. Adil itu artinya wad'u syai'in fi mahalihi. Yang namanya adil itu menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya, ya.
Sekalipun kita bergaul dengan orang kafir, urusan dagang misalnya ya, pada orang kafir, karena ini orang kafir terus kamu ya takaran diowahi, ya, berarti tidak jujur ya, tidak boleh. Walaupun kepada orang kafir menempatkan pada tempat yang harus berlaku adil. Kalau nimbang 1 kilo ya 1 kilo betul. Kalau orang kafir jangan untuk 1 kilo tak jadi 9 on, tidak boleh itu ya harus 1 kilo betul. Berbuat baik ya sudah, sekalipun dia kafir kita berbuat baik, kewajiban kita berbuat baik. Nah, selama dia kafir tadi tidak memerangi kamu karena kamu Islam, tadi sudah saya terangkan kan. Jadi saya orang Islam bertetangga dengan orang kafir. Orang kafir itu tidak pernah memusuhi saya karena saya Islam, tidak pernah memboikot saya karena saya Islam, ya. Tidak pernah mengusir dari desa saya, dari rumah saya karena saya Islam. Nah, kalau terhadap orang begitu boleh kamu berbuat baik, berlaku adil. Jadi urusan terutama urusan balasannya urusan masalah dunia, apapun boleh. Tapi masalah agama, ya, lakum dinukum waliyadin, dengan orang kafir tidak boleh kita kompromi. Nah, agama dengan ini tidak boleh. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ya, kalau orang di luar Islam bisa mengadakan Natalan, selamat Natal, itu mereka, agama mereka memang ada Natalan dan sebagainya. Kita orang Islam nggak usah campur tangan, nggak usah campur tangan. Ya, Natal itu ibadah bagi mereka, jadi ibadah. Lah orang Islam nggak kenal Natalan begitu, nggak kenal, nggak ada aturannya. Dalam Islam nggak ada, maka orang agama lain mengadakan Natalan kita nggak usah campur tangan. Ya, tapi juga jangan mengganggu, jangan menghalangi, biarkan memang agama mereka aturannya pakai Natalan, silakan saja. Ya, agama Hindu misalnya pakai selamatan, silakan. Mau selamatan agamamu begitu silakan. Tapi kami agama Islam ya, tidak ada Natalan, nggak ada ya, selamatan seperti itu nggak ada. Maka dari itu saya tidak mengganggu kamu jangan mengganggu saya. Ya udah, kamu Natalan atau orang Kristen, orang Katolik, silakan Natalan. Jangan ngajak saya orang Islam diajak Natalan, ya. Natalan nggak ada dalam Islam, itu nggak ada. Maka kita tanpa mengganggu apabila mereka mengadakan Natalan, tapi juga tidak mengikuti acara mereka, wong itu peribadahan cara mereka. Itu nama lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, laksanakan menurut keyakinan agamamu. Bagiku menurut agamaku, keyakinan agamaku. Antara agamaku dan agamamu berbeda, maka dilaksanakan menurut keyakinannya masing-masing tanpa mengganggu satu dengan yang lain. Itu batasannya ya, urusan masalah-masalah duniawiyah bebas selama tidak ada larangan. Tapi urusan akidah, urusan syariah wong jelas berbeda. Akidah keyakinannya berbeda, syariah apalagi aturannya, hukum-hukum Islamnya berbeda dengan mereka. Maka agama kami laksanakan terus agama kami tidak usah mengganggu, tidak usah mencampur aduk tentang agama saya dengan agama kamu. Saya pun begitu, tidak akan mengganggu kamu dan tidak akan atau mengurusi, tidak bisa campur aduk antara keyakinan agamaku dan agamamu. Agamamu laksanakan menurut keyakinanmu, saya melaksanakan menurut keyakinan agama saya. Nah, masalah begini antara agamamu dan agama saya, tidak usah ya saling mencampur adukkan atau dicampur, tidak ada, yakini masing-masing aja, dah tegas. Jadi dalam Islam itu tegas begitu. Kalau orang Islam terus melu Natalan, ya nanti lain waktu ya, mereka mempunyai acara keislaman, ya, orang Kristen, orang Hindu diajak, ya, tidak bisa. Orang Katolik, orang Kristen mau mengadakan Natalan silahkan, orang Islam nggak bisa melu campur Natalan. Natalan itu tata ibadah buat mereka. Ya, kita tidak kenal Natalan begitu. Itu pertanyaannya. Maka dan mempantahanlah tadilah. Jadi orang Islam itu boleh berbuat baik, berlaku adil dengan siapa saja termasuk pada orang kafir. Selama dia tidak
Kalau dia orang kafir, memusuhi kita karena Islam, ayat berikutnya tadi. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama. Nah, ini dan Allah melarang kamu, ya, kamu umat Islam dilarang oleh Allah. Dilarang apa? Menjadikan teman orang-orang yang memerangi kamu atau memusuhi kamu karena kamu Islam. Kamu hidup misalnya di suatu kampung itu, ya, tiap hari apa tertentu nggak selamatan kabeh. Lah kamu karena orang Islam tidak mau selamatan dengan seperti itu, nggak mau, karena dalam Islam nggak ada begitu. Nah karena kamu tidak mau, sing Islam mong sak kampung itu adalah kamu aja. Ya terus dibekot orang kampung itu, ini diusir aja, ndak boleh. Wong kabeh do gelem ngene keselamatan ora gelem dhewe ya. Ini berarti memusuhi kamu karena Islam. Ya, memusuhi kamu karena Islam. Ya, kancanan gelem kok sing ora gelem siji tok. Lah dia orang Islam diusir wae. Di sini jangan ada orang Islam di kampung ini. Semua harus mau ikuti kebiasaan di kampung ini. Kabeh selamatan ya harus melu. Kabeh Natalan harus melu. Enggak boleh begitu lah. Kalau kamu mau menjadikan teman saja tidak boleh kalau dia memusuhi kamu karena Islamnya. Terus? Dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ya, menjadikan kawan atau teman orang yang memusuhi kita karena kita Islam. Mengusir dari kampung kita karena kita tidak mengikuti tata cara agama mereka. Karena kita Islam, ya kancane dong ngono kabeh. Yang Islam kebetulan sak kampung aku dhewe ya, kita tidak mau. Akhirnya diusir. Jangan sampai ada orang Islam kabeh do mau kok dia tidak mau, ini diusir aja, nggak boleh sini lah. Itu namanya mengusir karena Islamnya. Kalau kamu diusir karena Islammu, ya dimusuhi karena Islammu, kamu menjadikan dia kawan saja tidak boleh. Jadikan teman tidak boleh. Siapa menjadikan dia teman atau kawan? Orang yang memusuhi, orang yang mengusir, orang yang membantu pengusiran kamu karena Islam tadi, kamu termasuk orang zalim. Maka wa may yatawallahum fa inna minhum. Siapa yang mengikuti mereka, yang menjadikan dia menjadi kawan, ya kamu termasuk orang zalim. Orang zalim. Maka itulah jadi batasan-batasan yang kita bergaul dengan orang itu, batasannya agama. Kalau urusan agama, ya, selama tidak dituntunkan dalam agama kita, jangan kita ikuti. Kalau urusan duniawiyah, selama tidak ada larangan boleh. Ya, berbuat baik, berlaku adil dengan siapapun boleh, termasuk pada orang kafir. Ya, boleh kita berbuat baik dengan mereka, berlaku adil dengan mereka. Malah dianjurkan ini berbuat baik, berlaku adil. Jadi batasannya selama tidak melanggar aturan agama kita boleh. Tapi kalau melanggar aturan agama itu batasannya yaitu tidak boleh kita melanggar aturan agama Islam. Tidak boleh karena kita orang Islam kok melanggar aturan agama Islam ya. Tentu nggak boleh kan. Nah, menjadikan kawan saja tidak boleh. Ya, mudah-mudahan jadi pahami. Apalagi ini dari Pak Basuki di Purwosari. Pak Basuki dari Purwosari. Silakan ya. Bapak. Ya, apa yang disampaikan kalau Ustaz, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak Basuki. Jelaskan surat ayat berapa yang melarang memutuskan saudara. Terima kasih atas jawabannya. Ya, baiklah. Ya. Jadi ayat yang memutuskan persaudaraan dilarang. Itu termasuk orang fasik. Coba dibaca ayat 26. Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 26 27. Akhir ayat 26,
wa ma yudillu bihi illal fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Dan tidak ada yang disesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Orang fasik Pak ya. Siapa orang fasik itu? Akhir 26 menerangkan ya itu orang fasik. Nah, orang fasik itu siapa? Diterangkan pada ayat selanjutnya, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, gitu ya. Jadi memutuskan yang oleh Allah diperintah untuk menyambungnya, termasuk silaturahim, persaudaraan. Persaudaraan itu ya, oleh Allah diperintahkan menyambung. Lah orang yang suka memutus persaudaraan dikatakan oleh Allah tadi itu orang fasik. Siapa orang fasik itu? Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Orang fasik itu yaitu orang yang merusak janji kepada Allah, telah janji itu dikukuhkannya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan memutus sesuatu yang oleh Allah perintahkan untuk menyambung, termasuk persaudaraan, silaturahim, supaya menyambung. Nabi kita mengatakan sil mangkotak, sambunglah orang yang memutus persaudaraan dengan kamu. Kalau ada orang memutus persaudaraan dengan kamu, Nabi merintahkan sil, sambunglah, sambungkan. Nah, banyak dalam hadis-hadis diterangkan juga ya, orang Islam satu dengan yang lain itu tidak boleh saling membelakangi, naik ketemu melengos. Maka diterangkan yang menyambung, mengucapkan salam lebih dahulu itu yang lebih baik. Ya, yang memutus ada betah-betahan itu yang jelek, gitu lah. Nanti itu ayatnya tadi ya, surat Baqarah ayat 27 itu menerangkan tentang orang fasik.